Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fahmi Andrian. Pemirsa, kita akan ikuti konferensi pers atau pernyataan sikap resmi pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP-KAMI) terkait isu-isu strategis nasional, kemahasiswaan, penegakan hukum, dan konsolidasi organisasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis dan media, serta seluruh kader kami yang hadir pada malam hari ini, khususnya dari pengurus wilayah Jakarta Raya dan pengurus daerah kami Jakarta Selatan dan kami Jakarta Pusat. Konferensi pers ini dalam rangka pernyataan sikap terhadap kondisi demokrasi dan kebangsaan kita, terutama situasi yang berkembang satu pekan terakhir, khususnya yang begitu marak dan viral di sosial media, sehingga sebagai gerakan intelektual yang berlandaskan pada nilai moral dan keislaman, Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia terpanggil untuk memberikan pandangan terkait dengan situasi hari ini. Izinkan kami untuk menyatakan, membacakan kajian internal terkait dengan kondisi demokrasi dan kebangsaan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang disingkat dengan PP-KAMI dalam agenda konferensi pers dalam rangka menyikapi rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau yang dikenal dengan AMPB yang akan diselenggarakan di gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026. Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim reformasi, kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga marwah demokrasi, kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Kami memahami dan sangat menghormati sepenuhnya hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun meskipun demikian, dengan tegas kami menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, khususnya menyusul pernyataan, ya sekali lagi kami pertegas, khususnya menyusul pernyataan dari salah satu koordinator dari AMPB di ruang publik yang mengindikasikan potensi tindakan di luar koridor hukum. Pernyataan ini kami sampaikan demi menjaga ketertiban umum, kedaulatan simbol negara, serta keutuhan persatuan nasional yang tidak dapat dan tidak pernah kami tawar-menawar. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menolak upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kami jelaskan, kami menegaskan penolakan terhadap segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat namun berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif maupun ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan. Pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam legislasi DPR RI merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam alam demokrasi yang beradab. Kritik dan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan
merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini dengan susah payah. Terkhusus dalam situasi dan kondisi seperti yang sama-sama kita ketahui, saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia, NTT sedang terkena musibah gempa, di Kalimantan sedang terkena kebakaran karhutla, sehingga konsentrasi kita sebagai anak bangsa sama-sama kita fokuskan untuk misi-misi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, AMPB tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika moral dan demokrasi. Kami menggarisbawahi secara lugas beberapa hal sebagai berikut terkait dengan legitimasi daripada AMPB tersebut. Pertama, basis keterwakilan yang terbatas. AMPB merupakan aliansi yang lahir dari basis kedaerahan tertentu, sehingga secara sosiologis dan politis tidak dapat mengklaim posisinya sebagai representasi tunggal dan representasi sah dari 280 juta rakyat Indonesia. Legitimasi mewakili bangsa hanya melekat pada lembaga-lembaga yang memperoleh mandat konstitusional melalui mekanisme demokratis yang sah. Kedua, metode yang bertentangan dengan etika demokrasi. Sekali lagi kami tekankan, metode yang bertentangan dengan etika demokrasi. Demokrasi yang beradab menjunjung tinggi prinsip musyawarah, dialog dan penyampaian aspirasi secara damai, tanpa kekerasan maupun ancaman. Pernyataan yang bernada intimidatif terhadap penyelenggara negara menciderai etika moral demokrasi, itu sendiri, dan berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait ancaman kekerasan. Ketiga, absennya akuntabilitas dan struktur organisasi yang jelas. Sebuah entitas yang hendak mengklaim mewakili kepentingan bangsa semestinya memiliki struktur pertanggungjawaban yang transparan, bukan sekedar konsolidasi massa ad hoc yang rawan disusupi kepentingan di luar substansi perjuangan rakyat. 4. Substansi aspirasi harus disalurkan melalui jalur konstitusional. Kami mendukung dan sangat mendukung agenda pemberantasan korupsi, termasuk di dalam mendesak segera pengesahan RUU perampasan aset. Namun, dukungan terhadap substansi tuntutan tidak serta-merta memberikan legitimasi terhadap metode yang berpotensi koersif dan mengancam simbol kedaulatan negara. Berikutnya, ketiga, mari bersama-sama menjaga marwah simbol negara sebagai wujud kedaulatan Indonesia. Gedung DPR RI bukan sekedar bangunan fisik semata, melainkan simbol kedaulatan rakyat yang direpresentasikan melalui lembaga legislatif hasil pemilihan umum yang sah dan konstitusional. Kami menyerukan Demikian pernyataan sikap resmi pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia PP kami. Saya Fahmi Andrian, sampai jumpa.